Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muaro Jambi. Demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching calon guru penggerak Kabupaten Muaro Jambi dilakukan oleh kelompok 1A. Dengan fasilitator Bapak hebat kita, Bapak Sodikin MPD, dan pengajar praktek Ibu Nafsah SPDI, dan kelompok 1A kami bertiga dari Kabupaten Muaro Jambi. Observasi praktek coaching kelompok A1 terdiri dari Wahini SPD sebagai observer, Fatmini SPD sebagai coach, dan Ramini Kustiah SPD sebagai coaching. Observasi percakapan coaching kali ini menggunakan alur percakapan Tirta, di mana T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab, di mana alur percakapan coaching menggunakan alur Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan yang bijaksana secara mandiri. Tahapan pra-coaching adalah percakapan pra-coaching mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Berikut ini adalah praktek coaching antara kami bertiga. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Muaro Jambi. Di sini kami akan melakukan praktek coaching tugas modul 2.3. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatmini SPD dari SD Negeri 176 Muaro Jambi. Rekan saya Sri Wahini SPD dari SD Negeri 164 Muaro Jambi. Selanjutnya Ramini Kustiah SPD dari SD Negeri 190 Muaro Jambi. demikian, selamat menyaksikan. Mbak Ramini dan Mbak Fatmini, di sini kita akan melakukan praktek coaching. Namun sebelum kita melakukan praktek, di sini saya akan menyampaikan indikator apa yang ingin saya observasi sesuai dengan rubrik yang menggunakan alur Tirta. Pada pertemuan kita hari ini, Mbak Fatmini sebagai coach dan Mbak Ramini sebagai coaching. Sebelumnya Mbak ya, saya ingin bertanya dahulu kompetensi coaching apa yang ingin Mbak Fatmini sampaikan di sini. Baik Mbak Yuni, saya di sini ingin mencapai kompetensi tentang kesadaran diri, yaitu kesadaran penuh, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Baiklah, di sini yang kompetensi yang ingin Mbak capai, yang pertama ingin menghadirkan kehadiran penuh ya, kesadaran penuh, dan yang kedua ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan perkembangan coaching kita hari ini, baiklah Mbak bisa dimulai. Terima kasih Mbak Yuni. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ramini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kat. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Kat. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah berbincang-bincang Mbak ya. Saya di kesempatan ini ingin melanjutkan nih perbincangan kita yang kemarin sempat terputus. Namun nggak lama, kita hanya sekitar 10-15 menit nih Mbak Mia. Iya, Mbak. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Mbak sampaikan dalam perbincangan kita kali ini? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak Fatia atas waktunya dan sudah mendengarkan cerita
itu memegang wali kelas 2 sebagai guru kelas. Kemudian saat ini saya merasa deg-degannya seperti ini Mbak Pat. Saya belum pernah yang namanya mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus, apalagi anak saya tersebut dari kelas 1-nya itu selalu ditemenin sama pengasuhnya. Jadi anak saya ini belum melihat kemandiriannya itu, saya belum pernah melihatnya karena selalu dibantu terus sama pengasuhnya seperti itu Mbak Pat. Nah, saya ini berharap nanti di kelas 2 ini juga anak tersebut saya bisa mengetahui bagaimana perkembangan kemandirian selanjutnya. Begitu Mbak Tani. Oh, berarti Mbak Tani ini di sekolahnya tuh ada anak yang mempunyai kebutuhan khusus gitu ya Mbak ya? Iya Mbak Tani. Jadi di sini kita memang perlu ekstra gitu ya Mbak ya? Jadi Mbak Ram ini ingin mendapatkan itu, bagaimana cara mengatasinya gitu ya? Iya. Nah, terus apa ini kira-kira yang ingin Mbak Ram ini dapatkan dari obrolan kita? Iya. Saya juga ingin berharap ya Mbak Tani yang pengennya itu dari obrolan kita itu tentunya untuk memberikan yang terbaik untuk siswa saya, ingin memberikan sama-sama adil kepada murid saya, ingin memberikan semuanya itu berpihak, itu semuanya untuk murid saya, bukan hanya siswa normal tetapi juga siswa saya yang ABK tersebut. Berarti saya harus bisa memberikan pengarahannya kepada anak tersebut, saya harus bisa merawatnya seperti ibaratnya biji jagung ya Mbak Fatmini ya. Biji jagung kalau kita merawatnya itu seperti biji jagung tersebut, maka tumbuhnya akan seperti jagung. Seperti itu Mbak Pat. Jadi harapan saya bisa berpihak kepada murid saya tersebut secara adil. Saya juga bisa melihat kemandiriannya dari anak didik saya yang berkebutuhan khusus tersebut. Seperti itu Mbak Fatmini. Oke, baiklah. Jadi Mbak Ram ini ingin bersifat adil gitu ya, bersikap adil, bisa meratakan dengan siswa-siswa yang normal lainnya ya Mbak ya. Baiklah. Nah, untuk mencapai kesemuan itu nih, tentu Mbak Ram ini tidak dengan mudah nih ya. Nah, jadi hambatan-hambatan atau gangguan apa nih kira-kira yang dilewati gitu? Ada nggak kira-kira? Hambatannya sangat-sangat luar biasa, tapi saya juga bersemangat ini Mbak. Kenapa? Hambatannya itu yang pertama tentunya dari kelas 1 ini sudah dengan pengasuhnya. Saya juga kebingungan ini bagaimana caranya saya melihat kemandirian anak tersebut di kelas 2 ini. Jadi alhamdulillah minggu-minggu yang kemarin itu pengasuhnya ini karena punya acaranya, kemudian beliau itu mengundurkan diri menjadi pengasuh anak tersebut kan ya Mbak ya. Nah habis itu orang tuanya, ibunya itu melobi berbicara curhat kepada saya, apakah mau dicarikan dulu pengasuh penggantinya itu kan Mbak. Di situ saya berusaha untuk supaya ibunya itu percaya kepada saya. Jadi saya juga bilang kepada ibunya minta waktunya bagaimana kalau kita tengok berapa minggu terus beberapa bulan untuk apa namanya itu biar saya dulu yang memberikan supaya saya itu kalau anak tersebut tidak ada pengasuhnya itu saya kan bisa ngerti nih Mbak B, gimana ini kemandiriannya sudah sampai mana. Di kelas 1-nya itu nulis aja masih anaknya itu masih menulis memegang seperti ini, pensil itu belum bisa Mbak. Mau berbicara itu juga susah. Di situ saya juga sebenarnya kesusahan sih Mbak untuk berkomunikasi dengan anak tersebut itu jujur saya kesusahan. Di situ saya juga berbicaranya itu dengan bahasa ibu. Jujur saja saya juga belum memiliki keterampilan ke situ, skill ke situ untuk berbicara dengan komunikasi anak kita tersebut. Saya tidak ada namanya ilmunya itu semua benar-benar nol. Nah di sini setelah pengasuhnya itu mengundurkan diri dan saya juga berusaha mengobrol dengan ibunya, kemudian lambat laun saya ini kan juga harus menyesuaikan dalam pembelajaran saya nih Mbak Pat. Setiap harinya itu bagaimana untuk teman-temannya, terus anak ABK tersebut gitu, supaya anak itu merasa nyaman dengan saya di dalam KBM-nya itu. Saya itu selalu membiasakan, misalnya kalau pagi ini kita berdoa bersama gitu ya. Justru anak tersebut yang paling antusias,
ya tangannya diangkat seperti ini, serius nih anak-anak itu. Daripada anak yang lain itu saya sudah memberikan jempol saya, penilaian di dalam doanya itu ya Mbak ya. Kemudian Mbak, setelah saya memberikan materi ini, setelah selesai, jadi nanti saya kan memberikan tugasnya nah, kepada teman-teman anak-anak yang lain itu mengerjakan. Nah juga anak tersebut, anak ABK itu kan di dalam memegang pensil aja kesusahan. Ketika temennya itu Mbak, kalau udah selesai nih mengerjakan tugasnya, saya juga meminta tolong kepada temennya yang lain. Kalau saya setiap hari mungkin ada kesibukan yang lain, tentunya minta tolong juga kepada anak-anak saya yang lain itu untuk membantu anak ABK tersebut. Jadi setelah anak saya itu yang lain itu selesai mengerjakan tugasnya, saya mintain tolong untuk membantu anak ABK tersebut supaya mengerjakan tugasnya seperti itu. Jadi dengan seperti itu anak juga merasa nyaman, mulai nyaman dengan saya, mulai nyaman dengan teman-temannya yang lain. Terus teman-temannya lain itu juga nggak merasa kayak menghindari atau itu enggak. Semuanya itu ketika ada kekurangan itu kita rangkul bersama. Ayo, jadi nggak ada namanya saling menghindari atau menghina anak tersebut itu. Alhamdulillah Mbak, ya Allah, alhamdulillah anak tersebut akhirnya bisa melewatinya. Saya juga bisa melihat nih kemandiriannya, mulai dari cara berdoanya yang biasanya juga minta disenggol seperti ini nih Mbak sama pengasuhnya, tapi sekarang mandiri. Jadi ketika ayo kawan-kawan kita berdoa, itu namanya sudah seperti ini Mbak, bersemangat sekali tuh temennya itu. Terus temennya yang lain tuh yang itu juga mengikuti, akhirnya mengikuti anak tersebut. Terus ya caranya seperti itu, saya membiasakan dari materinya saya jelaskan dulu, kemudian kadang-kala saya berusaha untuk menuliskan dulu di buku anak tersebut. Kalau saya tidak sempat ya teman-temannya itu membantu anak tersebut seperti itu Mbak. Jadi perkembangannya amat sangat luar biasa. Wah, super sekali nih ya Mbak Remi ya. Dengan begitu banyaknya gangguan ya, terutama tadi si anak tadi punya pengasuh ya kan, pengasuhnya mengundurkan diri, akhirnya orang tuanya menyerahkan sepenuhnya dengan Mbak Ramini gitu ya. Walaupun Mbak Ramini secara utuh ini belum mempunyai skill untuk menghadapi anak ABK ya Mbak ya, tapi dengan kehadirannya si anak tadi jadi lambat laun Mbak Ramini bisa menghadapinya ya. Terus dengan strategi dan berbagai macam cara yang dilakukan Mbak Ramini di kelas gitu terhadap si anak ini tadi akhirnya membuahkan hasil ya, walaupun step by step gitu mungkin ya kan. Alhamdulillah luar biasa sekali Mbak Ramini. Terus komitmen apa ini yang akan Mbak Ramini harapan ke depannya? Iya, saya ini berkomitmen juga, tentunya komitmen saya ini tidak saya sendiri yang bisa menjalankan ya Mbak Fatia. Saya yang pertama juga selalu berkomitmen itu meminta tolong dulu, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang satu kelas ini dulu. Kemudian saya juga meminta tolong berkolaborasi dengan teman yang lainnya yang di kelas 1 maupun sampai kelas 6, dari adik kelas sampai kakak kelasnya itu juga dirangkul. Kemudian juga kepada guru-guru senior kami, terus guru-guru teman sejawat, juga kepala sekolah, kemudian warga sekolah yang lain. Bahkan saya juga selalu meminta tolong solusinya juga bagaimana Bapak pengawas ketika beliau hadir nih. Saya terkadang selalu bertanya, Bapak bagaimana seperti ini? Beliau juga memberikan semangat yang luar biasa, sehingga terkadang mungkin saya berada di bawah, beliau selalu memberi semangat, juga ibunya juga. Jadi begitulah Mbak saya itu. Terus saya juga inginnya itu mengetahui kekurangannya anak ini kemana, terus kelebihannya kemana, juga saling melengkapi. Di situnya tuh saya berharapnya seperti itu. Saya juga kepengen nih Mbak, misalnya anak ini walaupun ada kekurangannya, tapi saya juga bisa menemukan kelebihan anak tersebut gimana sih, di sisi mana, sesuai bakat minatnya anak tersebut itu gimana. Di situ saya juga semoga saja ke depannya, pokoknya saya juga minta doanya ya Mbak Fatia, pokoknya selalu bisa untuk memberikan semangat terus untuk anak tersebut, juga anak-anak saya yang lain, murid-murid saya juga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan warga sekolah yang lain untuk tetap menjaga komitmen saya, pokoknya selalu berpihak kepada murid dan juga semuanya saling
melibatkan semua pihak nih ya Mbak ya. Iya, baik dari peran orang tua sendiri, sesama rekan guru juga, kepala sekolah, bahkan sampai pengawas ya dari Mbak Ramini ya. Iya, pokoknya memang berkomitmen ingin mengubah ya yang ABK ini tadi menjadi setara dengan teman-temannya ya Mbak ya. Gitu. Baiklah, nggak terasa nih loh Mbak Ramini, ternyata dari perbincangan kita ini apa ini yang sudah Mbak Ramini dapatkan ini? Iya, ya alhamdulillah dengan saya sudah menceritakan, mengungkapkan isi perasaan saya kepada Mbak Ramini, saya itu mengucapkan terima kasih. Jadi saya merasa lega, saya mendapatkan solusinya bagaimana menghadapi selanjutnya, bagaimana saya berkomitmen untuk kedepannya. Itu alhamdulillah saya berterima kasih kepada Mbak Ramini karena juga sudah membantu saya walaupun waktunya ini baru sebentar ya Mbak ya. Sebenarnya iya pengennya itu lama, tapi alhamdulillah saya jadi ngerasanya itu sudah lega, terus mendapatkan solusinya seperti itu Mbak Ramini. Alhamdulillah Mbak Ramini. Jadi di penghujung sesi ini saya juga mengucapkan terima kasih juga Mbak Ramini sudah berkeluh kesah kepada saya gitu. Semoga obrolan kita ini bermanfaat gitu ya, dan saya doakan semoga Mbak Ramini bisa menjadikan anak didik Mbak Ramini ini tadi setara dengan teman-temannya, dan Mbak Ramini selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mbak Ramini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya cerita selanjutnya ya. Iya Bapak. Luar biasa sekali. Saya sudah menyimak ya dari tadi coaching antara Mbak Fatmini dan Mbak Ramini. Di sini tentunya sudah banyak cerita-cerita dan solusi ya, luar biasa sekali. Baiklah, sebelum saya menyampaikan pertanyaan kepada Mbak Fatmini sebagai coach, di sini saya ingin mengobservasi dulu apa yang sudah berjalan tadi. Di sini antara Mbak Fatmini dan Mbak Ramini, observasi saya yang pertama semuanya sudah berjalan atau sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu di situ ada tujuan, ada identifikasi, terus ada rencana aksi, dan ada hasil akhirnya yaitu tanggung jawab Mbak Ramini di kelasnya ya. Terus yang kedua, alhamdulillah juga keduanya sudah mendapatkan kesadaran penuh atau konsentrasi, saling ngobrolnya udah dapat banget nih, udah fit banget. Terus yang ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach tadi juga sudah ke ranah yang berbobot sekali. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Fatmini sebagai coachnya. Mbak ini. Kompetensi apa yang sudah Mbak dapatkan pada kegiatan kita hari ini? Ya alhamdulillah, di kegiatan saya coaching dengan Mbak Ramini tadi, saya sebagai coach nih, saya merasa sudah menghadirkan penuh gitu, dengan mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh coaching gitu. Kemudian saya juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pertanyaan yang berbobot. Begitu Mbak Yuni. Iya, luar biasa sekali. Ternyata di sini alur ceritanya sudah mengalir ya, mengalir begitu saja seperti air yang mengalir. Baiklah, di sini saya mohon maaf ya sebelumnya, dan terima kasih banyak kepada Mbak Fatmini dan Mbak Ramini. Praktek coaching kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar sekali. Sekarang saya serahkan kepada Mbak Fatmini. Terima kasih Mbak Yuni. Demikianlah tadi praktek coaching pada hari ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terakhir yaitu tahap pasca coaching. Di sini kami bertiga mengevaluasi apa yang sudah kami bicarakan
dan kami saling memberikan umpan balik dari rekan sejawat calon guru penggerak yang berbasis coaching dan percakapan coaching. Di sini kami membuat refleksi dan kalibrasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju.